للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Sudairi yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa tawakkal ala Allah. Kita puji Allah dengan segala pujian, bersyukur padanya atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan pada kita. Pagi hari ini kita bisa membuka mata kembali, bisa menggerakkan ruas-ruas tulang kita, sendi-sendi kita. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Patut kita ucapkan sekali Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengukir prestasi-prestasi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan bertaklim. Semoga taklim yang singkat ini membawa manfaat bagi bertambahnya hasil keilmuan kita, sehingga kualitas kita meningkat. Pada pagi hari ini materi kita adalah 12 langkah Muhammadiyah. Saya kasih tanda bintang, gambar kembang, bisa dilihat di halaman 3 kembangnya di bagian bawah. 12 langkah Muhammadiyah ini dirumuskan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur, yakni tahun 1938 sampai 1940, dengan tujuan untuk memperkuat dan menggairahkan kembali semangat bermuhammadiyah. Gitu. Ya, kembali ke halaman pertama. Saya sengaja kutipkan. Kalau nggak selesai, bisa dibaca sendiri. Kalau nggak selesai karena waktu, bisa dibaca sendiri. 12 langkah Muhammadiyah ini ada beberapa versi. Perbedaan versi itu hanya perbedaan kalimat, bukan esensi. Esensinya sama, cuman kalimatnya dari periode ke periode disempurnakan. Ini yang aslinya, pertama. Yang pertama, langkah pertama adalah membaca dan menghayati Al-Quran. Warga Muhammadiyah harus akrab dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu dalilnya surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami, maksudnya Allah, beri Alkitab, yakni Al-Quran, mereka berkewajiban membacanya dengan baik. Haqqa
tilawati, membaca dengan baik. Membaca dengan baik itu dengan tartil, dengan tajwid, dengan tahsin. Nah, makanya di masjid ini ada pembelajaran tahsin, dilanjutkan dengan talaki individual supaya membacanya baik, benar. Karena membaca Al-Quran tidak dengan tajwid itu kalau mabni terus menerus itu jadi dosa. Malam yujawwidil Qur'an fahuwa asim. Siapa yang baca Quran nggak pakai tajwid itu dosa, karena bacanya berantakan. Maka perlu ada bimbingan membaca Al-Quran minimal seumur hidup, menghatamkan sekali di hadapan guru. Karena belajar Quran tanpa guru itu gurunya setan, bacanya asal-asalan. Itu wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang menolak membaca dengan benar, fa ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Rugi ya tidak beruntung ya tidak masuk surga. Itu yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, melakukan sholat lima waktu. Warga Muhammadiyah sholatnya ya harus khusyuk, harus serius, jaga waktu sholatnya, karena itu salah satu identitas Muhammadiyah, orang yang sholat. Dalilnya surat Al-Mu'minun atau surat ke-23 ayat 1 sampai 2. Kalau mau lanjutkan sampai 11 itu lebih bagus. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yakni orang-orang yang mengerjakan sholatnya dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tertib waktu, disiplin, serius, ittiba lir Rasul, mengikuti tata cara Rasul, serius, khauf akan azab Allah. Kalau tidak sholat, nanti Allah mengazabnya. Itu harus ada rasa khauf, ada rasa roja, harapan, penuh harap, berharap diterima sholatnya oleh Allah, berharap diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ketika sholat, hatinya ikut sholat, pikirannya ikut sholat. Jangan fisiknya Allahu Akbar, tapi pikirannya melayang-layang, hatinya entah kemana. Itu namanya tidak huzurul qalbi, tidak menghadirkan hati. Itu tidak khusyuk. Kemudian yakin, salat itu harus dengan yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah dengan penuh keyakinan. Ayo, jadi warga Muhammadiyah adalah warga yang sholat. Yang ketiga,
berpuasa Ramadan, puasa wajib, syukur-syukur dengan sunnah-sunnahnya, minimalnya puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Dalilnya populer sekali, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di puasa itu kewajiban bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad, umat di zaman akhir, tapi juga kewajiban puasa ini sudah ditetapkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, juga umatnya dikenai kewajiban berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hanya saja kaifiatnya berbeda-beda. Jadi ideologinya sama, berpuasa karena Allah, tata caranya berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi zaman itu dengan meniru nabinya. Misalnya syariat kaifiat di zaman Nabi Daud, puasanya setahun 165 hari, karena sehari puasa, sehari lebaran, sehari puasa, sehari lebaran, sehari puasa, sehari lebaran. Itu puasa selang-seling. Nabi Muhammad SAW ketika belum turun ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 183, Rasulullah juga melakukan puasa seperti itu, puasa sunnah. Puasa seperti itu. Ya, jadi yang mau sunnah Nabi Daud juga boleh sunnah. Ya, tapi sunnah Nabi Daud jangan dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, ideologinya sama, tujuannya sama. La'allakum tattaqun, supaya orang yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya semuanya masuk surga. Karena surga itu hanya disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu disiapkan khusus buat orang-orang yang bertakwa. Jadi yang belum bertakwa di-upgrade dengan metode Allah, namanya metode berpuasa. Itu supaya menjadi orang bertakwa, supaya nanti masuk surga. Yang keempat, membayar zakat. Baik zakat fitri atau zakat fitrah dan zakat mal. A-nya 2, mal, bukan L-nya yang 2. Ya, zakat fitrah atau zakat fitri itu hanya
3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang bangsa Indonesia mayoritas adalah beras, nasi. Nah, itu setiap jiwa dimulai dari awal Ramadan berakhir sampai ketika khotib naik mimbar khutbah Idul Fitri. Setiap jiwa termasuk bayi yang baru lahir itu wajib kena zakat fitrah orang tuanya, bukan bayinya. Ya. Zakat mal, zakat harta. Harta kita wajib dizakati setahun sekali dengan timbangan atau kadar yang sudah ditentukan dalam ilmu fikih. Ya sobat, dibahas pada saat ini. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berrukulah bersama orang-orang yang berruku. Zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi yang mampu dalam perjalanannya. Surat Al-Imran ayat 97. Saya titik-titik di awal dan titik-titik di akhir. Itu artinya ini diambil tengahnya. Ya. Ada awalnya, ada akhirnya. Yang keenam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Warga Muhammadiyah harus baik sama orang tuanya. Nah, jangan sia-siakan, karena Allah memerintahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat lanjutannya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jika bapak atau ibu kita sampai usia lanjut kemudian tinggal bersama kita, maka urusilah dengan baik. Jangan sekali-kali membentak, bahkan jangan mengatakan itu bahasa Arab, bahasa kitanya tapi ucapkanlah qaulan ma'rufah, kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, yang menyenangkan, karena orang tua itu mudah tersinggung. Jadi hindari kata-kata yang kira-kira menyinggung perasaan beliau. Ini disandingkan dengan ibadah pada Allah. Masya Allah. Yang ketujuh, berbuat baik kepada orang lain. Warga Muhammadiyah gak boleh kasar-kasar, gak boleh somong-somong, gak boleh sombong-sombong, gak boleh egois, tapi harus berbuat baik kepada sesama.
Sini samanya pokoknya sesama manusia. Dalilnya surat Al-Qasas atau surat ke-28 ayat ke-77. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan lupakan bagimu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah banyak berbuat baik kepada kita. Maka sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita diperintah oleh Rasulullah tahallaqu bi asma'illah, berakhlaklah kita sebagaimana asmanya Allah, Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, kita suka ngasih. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, kita juga jadi orang yang penyayang kepada sesama. Sini tidak disebutkan kepada sesama muslim, tapi sesama siapa saja dalam urusan kemanusiaan. Tapi dalam soal akidah sudah ada koridornya. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu abidun. Lebih tegas lagi, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Dan atalan silahkan kami tidak ganggu, tapi jangan ajak-ajak kami. Jangan dibagi topi merah putih. Sinterwas. Yang kedelapan, menghindari maksiat. Warga Muhammadiyah harus berusaha senantiasa menghindari segala bentuk kemaksiatan. Dalilnya surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat 191. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada kemaksiatan yang terang-terangan, ada kemaksiatan yang tersembunyi. Kita harus bisa mendeteksi dan menghindarinya. 151. 151. Wala taqrabu. Oh, 121 ya? Iya. Maaf, terima kasih koreksinya. Ada kemaksiatan yang jelas-jelas, ada kemaksiatan yang tersembunyi. Contoh, lokalisasi prostitusi yang jelas. Ada yang nggak jelas, panti pijat tradisional di dalamnya prostitusi nggak nampak. Kita harus bisa mendeteksi. Kalau pijat di Santa aja, tunanetra aja. Henry
Ya, jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kita harus bisa mendeteksi sehingga kita bisa menghindarinya. Yang kesembilan, berusaha meningkatkan ilmu. Jelas perintahnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak ayunan ibu hingga liang lahat. Ini sesuai dengan konsep Muhammadiyah. Muhammadiyah organisasi yang berkemajuan, gerakan tajdid, selalu progresif. Karena ilmu Allah kalau digali, kalau ditulis dengan pena, seluruh lautan itu dijadikan tintanya, ditambah dengan 7 lautan lagi, nggak akan habis. Kalau kayu-kayu gelondongan yang terbawa oleh Galodo dibikin gagang penanya, ditambah dengan galodo berikutnya lagi, nggak cukup untuk menuliskan kalimat atau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan, ilmu terus harus mengikuti. Ini Muhammadiyah menganjurkan semua kita harus terus belajar, karena perintahnya carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Selama kita belum menutup usia, kita wajib belajar. Yang ke-10, mengamalkan ilmu. Jadi dalam surah 61 atau surah As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan? Amat besar kebencian Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian amalkan. Mengatakan itu mengilmui. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ilmu mukmini bil amali wa ilmul munafiqi fil kalami. Ilmunya orang beriman itu pada amalnya, nyata. Ilmunya orang munafik pada kata-kata. Ya. Kita jangan hanya pandai mengatakan, tidak pandai mengamalkan. Dalam Muhammadiyah konsepnya ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan kompetensi ilmu, namanya profesionalisme. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Dalam sebuah hadis yang lain bahwa nanti di hari kiamat ada 4 golongan manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Bukan para sahabat udah duluan. Ini ada 4 golongan. Yang pertama adalah al-alimu ya'malu bi'ilmi, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, kita berpotensi. 2 golongan lagi, 2 golongan lagi. Yang pertama adalah al-alimu ya'malu bi'ilmi, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, kita berpotensi. 3 golongan lagi, 3 golongan lagi. Yang pertama adalah al-alimu ya'malu bi'ilmi, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Kita berpotensi.
Yang ke-11, mengajak orang lain pada kebaikan. Itu moto Muhammadiyah nih. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi makanya identitas Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Jadi kita semuanya harus jadi dai. Dai itu pendakwah. Pendakwah itu gak mesti jadi gus, gak mesti jadi kiai, gak mesti jadi ustaz dulu baru berdakwah. Nah, dakwah kita bisa dengan cara apapun. Tidak usah harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengingatkan orang untuk datang ke masjid, mengajak orang untuk sholat, itu sudah dakwah. Dan warga Muhammadiyah harus punya etos seperti itu, punya budaya mengajak orang berbuat baik. Yang terakhir, yang ke-12, bersabar dan bertawakal. Surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat, dua mata uang yang tidak boleh dilepaskan, nggak bisa dipisahkan. Nah, sholat harus dengan sabar. Nah, termasuk kalau sunni qomat contohnya, muazin sudah mengadakan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih ada sana, kita nggak boleh lari, tidak boleh lari, harus tetap dengan berjalan dengan tenang, sabar. Karena kalau lari nanti apa-apa, yang khusus, jadi tenang, sabar, kesabaran terus, waktu sholat terus sabar, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, berusaha. Nah, kemudian tawakal. Rasulullah SAW bersabda, "Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila telah berazam, telah bercita-cita, telah berniat, telah membuat program, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan hasilnya, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melaporkan kepada Bapak sekalian bahwa kita juga kemarin sudah berprogram, yaitu mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah Gadodo di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sudah terkumpul, alhamdulillah, sebanyak berapa? 12.400.000 rupiah dari harta yang bapak-bapak, ibu-ibu dermaka, baik secara cash maupun transfer maupun dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di sana. Sudah dititipkan melalui lazismu, karena akan bersama-sama dengan PCN, dengan Ar-Rahman, dengan SD, SMP, SMA, gabungkan, kemudian dikirimkan ke lazismu pusat, kemudian baru dibawa ke sana. Insya Allah dalam minggu depan sudah dibawa semuanya. Kita sudah selesai, programnya sudah selesai, donasi untuk Sumatera sudah ditutup. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran.
Semoga Allah membalas amal perbuatan baik Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Suda ini. Semoga dapat meringankan derita saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nanti ada program berikutnya bahwa kita akan melakukan pemasangan granit di halaman masjid ini supaya ketika sholat Jumat yang meluap itu dapat terlayani dengan baik untuk di sana. Itu program berikutnya nanti akan disampaikan, dan silakan sekarang bersiap-siap, kemudian bertawakal kepada Allah, karena Allah yang berikan pahalanya. Insya Allah mulai besok. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.